Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang karena cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita semua bisa kembali bersua, berkumpul bersama-sama di majlis ilmu atau di taman-taman surga ini. Dan mudah-mudahan majlis yang kita hadiri saat ini bisa menjadi majlis yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih hati kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah berkat perjuangan beliau saat ini akhirnya kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua, sehingga kita pantas dan layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Daramang sadayana ibu-ibu? Alhamdulillah. Menisono ibu hampir 2 bulan gak jumpa bu ya? Ya bu. Oh ya. Terakhir bulan Juli bu ya? Akhir Juli bu ya? Akhir Juli. Ya bu. Saya berangkat 2 kali kemarin teh bu. Berangkat pertama bulan Juni, ya. Juni, pulang Juli, kemudian berangkat lagi awal Agustus. Nah mungkin, nah ya benar, karena Agustus kemarin kita pengen bahas hati yang merdeka, ditunda-tunda diantaranya karena ada kesibukan bu ya, qadarullah. Dan juga kemarin juga keluarga Bu Santi ada yang sakit, begitu pula bu keluarga saya. Jadi alhamdulillah bu, ujian yang luar biasa yang kami rasakan kemarin. Anak pertama tipes, alhamdulillah bu ya, putra saya ada 4. Yang pertama yang 10 tahun ini bu tipes hari Senin, kemudian diikuti oleh adiknya nomor 2 yang 8 tahun. Ketika 2 sakit, qadarullah, istri pun kepikiran ikut sakit. Ketika istri sakit, yang keempat juga sakit. Masih 9 bulan soalnya bu, masih menyusui. Ya, alhamdulillah ketika ini mulai membaik, qadarullah yang ketiga ikut sakit juga. Jadi alhamdulillah ibu, ketika cucunya Bu Santi juga sakit ketika itu ya. Jadi lagi musim ini bu ya. Tapi yakinlah bu, setiap ujian yang Allah berikan itu pasti ada kebaikan besar di dalamnya. Ya, ingat bu, jangan kita anggap remeh. Ustadz, kan kata Rasulullah, tertusuk duri pun penggugur dosa. Yang sakit anak, kan anak itu belum terhitung dosa dan juga pahala, betul bu ya? Ketika seorang anak yang belum akil balik, sebesar apapun kebaikan yang dia kerjakan, maka itu belum terhitung pahala. Begitu pula sebaliknya, seorang anak yang belum akil balik, sekecil apapun keburukan yang dikerjakan itu belum dihitung dosa. Nah ibu, tatkala anak cucu yang kita cintai sakit, kita merasa khawatir, sedih, panik, ibu ketahuilah, maka sesungguhnya Allah sedang menghapus dosa-dosa kita orang tuanya. Ya bu ya. Jadi ketika ada dapat musibah bu, jangan langsung berkeluh kesah, tapi ya ambil hikmah di baliknya. Waduh, mungkin cara inilah Allah ingin saya semakin memperbaiki zikir saya kepadanya. Mungkin dengan ujian inilah cara terbaik Allah agar saya selalu mengingatnya. Mulai sholat di awal waktu, mulai memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik bu, sekarang kita jumpa lagi. Kita akan bahas hari ini bu, hati yang merdeka. Ya bu ya, tema yang kita bahas hari ini adalah hati yang merdeka. Ya, hampir 1 bulan kemarin bu, ketika di Bandung itu saya fokus kajian tentang karena hari kemerdekaan. Nah, mungkinkah kita bisa merdeka kira-kira bu? Sebagai seorang muslim bu, kalau kita melihat apa yang Nabi sabdakan dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini kata Nabi bu, penjara buat orang beriman. Kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia bu, merdeka artinya bebas. Merdeka itu artinya bu adalah tidak ada tuntutan, tidak ada tekanan atau paksaan. Berarti bebas. Mungkin gak bu seorang Islam, seorang muslim, mukmin kita bebas? Di dunia gak mungkin mau ibu. Lagi asik ngariung, tiba-tiba
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba Bu, apa tuntunan kita? Salat. Benar atau betul? Lagi asik ngariung, tiba-tiba ada pembukaan. Bu, tahu gak si ibu itu ternyata ingat agama kita Islam. Temenang ngomongkeun. Ada tekanan nggak Bu? Ya, bahkan ada istilah di luar sana, Bu, Allah kamu belum merdeka. Kenapa? Masih sholat, masih ngaji. Nah ini Bu. Nah kita akan bahas nih Bu. Kalau secara fisik mungkin kita nggak bisa Bu. Karena sebagai orang Islam kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala khususnya bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya. Karena saya yakinnya setiap diri kita mendambakan masuk surga. Benar atau betul? Dan kerennya lagi Bu, hebatnya lagi kita pengennya surga saya yakin itu nggak Bu? Coba mengingat lagi Bu, surga itu ada berapa tingkatan? Oke, Ibu, surga berapa pintunya? Wah, Ibu pundung surga sih anak Bu, si Ibu tak hafalan saya sana. Ya, Ibu mengatakan cinta, merindukan si dia, tapi sebenarnya Ibu nggak tahu pasti siapa dia. Surga itu ada 8 pintu Ibu. Kalau neraka tuh 7. Makanya kalau dalam hadis menyambut Ramadan Bu ya, para ulama senantiasa menyampaikan iza jaa Ramadan, jika datang bulan suci Ramadan, futihat abwaabul jannah. Pintu-pintu surga kata Nabi Allah buka. Wagulikat abwaabun nar, dan pintu-pintu neraka Allah tuh tutup. Surga pintunya 8, neraka pintunya tuh 7. Ya Bu ya. Nah, baik, sekarang itu pintu. Makanya ada pintu khusus kata Nabi yang ahli puasa disebut dengan pintu Ar-Rayyan, insyaallah. Ada yang ahli sedekah, babus sodakoh, pintu sedekah. Yang ahli sholat, pintu sholat. Ya. Tapi Bu, pertanyaannya itu pintunya. Sekarang tingkatan surga ada berapa? Ini pernah kita bahas loh dulu banget. Ustaz jangan dulu, Ustaz kemarin aja kita lupa komo dulu ya. Surga itu kata Nabi SAW memiliki 100 tingkatan. Setiap tingkatan surga itu Bu seperti jaraknya langit dan bumi. Jaraknya Bu. Makanya nanti di akhirat nanti Bu ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan, maka manusia itu ditinggikan Bu, laki-laki setinggi Nabi Adam. Berapa tinggi Nabi Adam? 28 sampai 30 meter tingginya Bu. Lebar badannya 6 meter. Perempuan setinggi Siti Hawa. Siti Hawa 18 sampai 20 meter Bu. Oke Bu, tenang Bu, mohon maaf ketika Allah takdirkan di dunia Ustaz, nah saya lebih pendek di si etanya. Kalem ya Bu. Tenang aja Bu. Dan di akhirat mah sama semuanya. Tingginya sama. Ustaz mohon maaf kok saya di dunia mohon maaf nggak seputih dia ya. Dia orangnya putih, tenang Bu. Tentang cahaya pancaran wajah itu Bu tergantung amal soleh di dunia. Di akhirat tergantung Bu. Mungkin dia cantik di dunia, memikat di dunia, tapi bisa jadi di akhirat gelap wajahnya Bu. Itu Allah berikan dalam Quran surat Ali Imran Bu ya. Nah kita bahas hari ini Bu, nanti Bu ya. Intinya ada yang cerah tergantung amalan selama di dunia. Tenang naon lah Bu, sekarang mah poe gelap. Yang penting Bu enak dipandang aja Bu di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik Bu ya. Nah kemudian kata Nabi Bu, tingkatan yang paling tinggi dari surga adalah Firdaus. Ya, yang mana sebaliknya kalau neraka itu paling rendah itu adalah Jahannam. Nah, untuk Firdaus sendiri kata Nabi SAW itu di atasnya adalah Sidratul Muntaha. Arsy-Nya Allah Bu. Makanya pesan Nabi kepada kita semua umatnya, kalau kalian minta tong asa-asa. Jangan sampai berdoa ya Allah di akhirat tenanaonlah di teras surga ge nu penting surga. Jangan Ibu. Ketika minta surga tapi tetap ada upaya keras untuk menjadi ahli Firdaus. Masih ingat apa aja ahli Firdaus? Gila yang tadi pengen Firdaus itu kamarannya ya. Surat 23 Bu ya. Ibu silakan nanti diulang lagi Bu ya. Surat 23 Al-Mu'minun 1 sampai 11 itu Allah menggambarkan 7 ciri ahli Firdaus. Ya, surat 23 Bu, Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Maka nanti dikaji lagi Bu, karena benar kita bahas. Kita fokus hari ini di hati yang merdeka. Nah, baik Bu. Nah, kita pengen surga, apalagi surganya
Firdaus. Tapi Bu, mohon maaf, ini kata Nabi, ya. Pengen jadi ahli Firdaus, kita patut mengetahui. Beliau pernah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, Tirmidzi juga Imam Ahmad, beliau mengatakan, Bu, khuffatil jannatu bil makarihi. Surga itu dipagari atau dibentengi atau diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu khususnya, Bu. Sebaliknya, wa khuffatin naru bisyahawati. Sedangkan neraka kata Nabi itu dipagari atau dibentengi dengan sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Contoh Ibu lagi asik-asik nonton film apa yang lagi rame sekarang, Bu? Ikut usum film naon, Bu? Nonton, aduh salah ya. Bu, mohon maaf. Misalnya Bu, misalnya nih Bu, kan dulu ada ikatan cinta kata Ibu tadi ya. Ya, dulu ada ikatan cinta Ibu ya, sampai termehek-mehek Bu ya. Wah, setiap mau filmnya Bu siapin tisu itu biasanya Bu ya. Apa yang terjadi Bu? Lagi asik nonton, tiba-tiba dengerin azan. Coba Bu, kira-kira bagaimana dorongan nafsu kita? Apakah menyuruh kita langsung sholat atau gila, ya can iklan. Benar betul? Bu, pas iklan wudu, benar? Habis wudu apakah langsung sholat? Oh enggak, ngapain Bu? Nonton lagi. Lagi nonton, mohon maaf Ibu, batal wudu kita Bu, buang angin misalnya Bu. Langsung wudu enggak? Enggak, nunggu iklan deh. Pas iklan wudu, beres wudu langsung sholat. Itu asal lebar kagum. Ibu mohon maaf, dorongan nafsu apa Bu? Menunda-nunda. Makanya kata Nabi Bu, khuffatil jannah. Surga itu dibentengi atau diliputi dengan sesuatu bil makari, dengan sesuatu yang tidak disukai Bu. Ya. Dan ini Bu, sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu ini Bu, inilah yang harus kita lakukan, kita kerjakan, kita paksakan untuk mengerjakannya Bu. Ya. Ibu lagi asik-asik ngariung kumpul keluarga, tiba-tiba dengar azan, apa dorongan nafsu? Yalah, kan asik nih, kersono ya, sama incu, sama cucu, sama anak, sama wah lagi. Dorongan nafsu apa? Nanti lagi dari zuhur masih pan. Nah kalau pengen serius pengen surga, maka lakukan apa yang tidak kita senangin Bu. Dorongan nafsu itu langsung tinggalkan. Sebaliknya kata Rasulullah, wa khuffatin naru bisyahawat. Sedangkan neraka sendiri dibentengi dengan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Berarti jelas Ibu, hati-hati dorongan nafsu itu menjebak kita. Jadi hakikatnya Bu, di dunia ini kalau merdeka secara fisik tidak mungkin Bu. Jangan itu Bu ya, mohon maaf ya, awal nikah aja Bu, kita sudah langsung ada tekanan, betul nggak Bu? Dalam agama kita seorang istri harus apa Bu? Bakti atau taat kepada suami. Kamu belum merdeka, Aina masih usum taat gitu. Makanya istri sian suami. Tinggal ya tuh Susi suami sian bukan Ibu ya. Makanya ini kita akan kaji lebih dalam lagi Bu tentang kemerdekaan sesungguhnya. Kalau di dunia tidak mungkin, karena Nabi mengatakan dunia itu penjara buat orang beriman. Ketika kita menyatakan iman kepada Allah, maka hakikatnya setiap waktu yang kita lalui di dunia ini Bu adalah seperti dalam keadaan penjara. Yang namanya orang dalam penjara Ibu, mereka dibentengi dengan benteng yang sangat tinggi Bu, 10 meter tingginya. Belum lagi ketika masuk ke dalam kamar, masuk sel Ibu ya. Baru hari Jumat kemarin kita masuk ke dalam Bance Ibu, saya ngisi program rehab, kajian rutin sampai 4 bulan ini alhamdulillah, sekarang bulan terakhir. Ibu bayangkan Bu, kamarnya kecil tapi penghuninya Bu 20, lebar segini kurang lebih Bu ya. Lebarnya segini, yang penting kalau tidur tuh Bu, kepala di sini, kaki di sini, mentok lagi sama pas 2 orang tiduran aja Bu, lebarnya. Panjangnya nggak terlalu panjang, kemudian bayangkan Bu diisi 16 sampai 20 orang. Belum lagi di ujung dalam kamar itu kamar mandinya. Tidak ada pintu Bu. Tinggi kamar mandi dalam kamar Bu cuma 1 meter. Dan tidak ditutup atasnya Bu, cuma 1 meter. Jadi pintu itu mereka buat dari potongan sarung, kain, nutup aja Bu. Jadi mohon maaf ketika ada yang buang air, aroma bareng-barengan. Enggak yang menyenangkan masuk penjara itu Bu. Begitu pula orang beriman menyadari dunia ini bukan target utama mereka hidup. Tidak.
Nabi yang mengatakan dunia penjara buat orang beriman, sebaliknya wajannatul kafir, untuk orang kafir dunia itu surga. Makanya mereka terobsesi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, memperbanyak aset rumahnya, tanahnya, kendaraannya. Kenapa Bu? Karena buat mereka mempenghidup, masih hidup. Setelah mati gak bisa lagi. Orang beriman tidak. Orang beriman menyadari setelah hidup di dunia akan datang yang namanya kehidupan setelah kematian. Benar atau betul? Dan yang paling diwanti-wanti orang beriman itu terkait setelah kita mati nanti Bu, dibangkitkan lagi, maka hakikatnya di alam barzah ini adalah keadaan yang sangat mengerikan. Apalagi di alam akhirat. Orang beriman menyadari Bu, makanya ketika dapat dunia mereka semakin terpenjara. Orang beriman, ya Bu ya. Ketika punya anak anugerah dari Allah dia senang, tapi dia menyadari ya Allah, ini amanah ya Allah. Ketika suaminya, sebagai seorang suami Bu ya, naik jabatan mungkin senang Bu, manusiawi, fitrah, bahagia punya dunia. Tapi bagi orang ketika dia beriman kepada Allah, dia berpikir lagi, ya Allah, semakin naik jabatanku, tinggi jabatanku, maka bawaan semakin banyak, gaji semakin besar, berarti pertanggungjawaban semakin berat. Benar atau betul? Jangan kira Bu ketika punya rumah baru ya senang, manusiawi Bu. Tapi yang kita pikir apa? Ya Allah, ini rumah yang lama aja belum tentu selamat, apalagi rumah yang baru. Ya Bu ya. Kita semua pasti hafal Bu surat At-Takasur. Coba kita awali Bu. Surat At-Takasur. Apa At-Takasur Bu? Surat ke-102 pada ayat 8. Quran surat 102 ayat 8, ayat terakhir Bu. Tapi ini karena ayatnya pendek-pendek Bu ya, masuk juz 30, boleh kita baca satu surat Bu ya. Surat 102 At-Takasur ayat terakhir. Tapi izin coba kita baca bareng Bu. Dari 1 sampai ayat 8 Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha aynal yakin. Thumma latarawunnaha aynal yakin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Baik, Ibu Bin rahmati Allah, lihat Bu ayat terakhirnya. Mengapa orang beriman, Nabi mengatakan Bu dunia ini penjara bagi mereka? Karena terkait ayat ini Bu. Ayat inilah yang menjadikan orang beriman betul-betul merasa terpenjara ketika punya dunia.
Summalatus alunna, kemudian kalian pasti akan ditanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban terkait apa? Yauma izin, pada hari kiamat nanti, anin naim, terkait seluruh kenikmatan. Ibu punya mulut nikmat dah bu? Akan dimintai pertanggung. Punya jempol nikmat gak bu? Ya tuh, zaman era jempol punya, muntah jempol. Karena bu gibah itu pindah ke jempol sekarang bu. Ya, dia jauh di apa? Jauh di mata tapi itulah bu ya, ada handphone bu ya. Subhanallah, masih sempat-sempatnya bu. Dan setiap kota, setiap ketikan jempol akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, yang lebih mengerikan terkait akhirat, mengapa orang beriman betul-betul bu mewanti-wanti terhadap dunia mereka, apalagi tentang kesaksian, para saksi yang di akhirat nanti bu, itu yang menjadi saksi itu tidak hanya orang yang hidup bersamanya bu. Ya, surat 36 Yasin ayat 65. Ini sering baca Yasin bu ya? Sering baca Yasin bu ya? Alhamdulillah sering. Ayat 65 apa bu? Ustaz mau langsung mah saruasnya. Oke, ayat pertama bu, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bentar kabur zuhur punya. Kalau sampai 65 soalnya bu. Baik, apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami kunci mulut-mulut manusia. Di akhirat nanti bu, mulut ditutup, dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, dan kami jadikan tangannya berbicara kepada kami. Ini saksi bu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan akan bersaksilah kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Berarti bu mohon maaf, mun erek maksian bu, kalau pengen selamat dari kemaksiatan kita bu, mudah. Pastikan tangan sama kaki nggak tahu. Ya bu ya, kalau pengen selamat ya silakan maksiat, tapi yang penting tangan jangan sampai tahu, kaki jangan sampai. Apalagi surat Fussilat 41 ayat 20 21 bu. Siapa yang jadi saksi bu pada ayat ini? Ya, surat 41 Fussilat ayat 20 dan 21 bu, kata Allah, bahkan Allah pun menjadikan kulit manusia menjadi saksi kehidupan mereka. Surat 41 ayat 20 dan 21. Bayangkan bu, kulit yang membungkus daging kita, tubuh kita pun akan menjadi. Oh iya, rumus ibu. Ameh selamat di akhirat nanti, mun hayang maksiat mudah. Yang penting jangan sampai kulit kita tahu. Bisa tak? Tidak mungkin bisa ibu. Tidak mungkin Terlebih az-zalzalah ayat keempat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, dan juga bumi akan menceritakan seluruh kejadian yang pernah terjadi di atasnya bu. Bumi. Berarti bu, rumus selamat di akhirat nanti, mun hayang maksiat jangan di atas bumi. Kumaha carana Ustaz, kumaha deui bu. Dan mohon maaf, oke, orang beriman bu melihat ini, waduh, Allahu Akbar. Seluruh kenikmatan dimintai pertanggungjawaban. Makanya beruntung bu, ini karpet akan disaksi buat Bu Santi, nggak hanya rumah, seluruhnya bu. Yang mungkin mohon maaf di antara kita ada yang mendonasikan bu, izin bu ya, Selasa Rabu depan abi konsumsinya akan disaksi semuanya bu. Ini kenikmatan bu. Orang beriman menjadikan dunia yang mereka miliki sebagai apa bu? Sebagai alat untuk mendekati Allah, bukan untuk membanggakan diri, karena mereka mikir ribuan kali. Punya dunia, hisab semakin berat. Makanya Nabi mengatakan bu, orang miskin di akhirat nanti masuk surga lebih dulu setengah hari dibandingkan orang kaya. Jadi orang miskin ini bu udah setengah hari di surga. Berapa sehari ini bu di hadapan Allah? Alhamdulillah 1000 tak? 100. Kurang surat? Lupa. Surat 22 teh surat apa bu? 22 Al-Hajj. Surat 22 Al-Hajj ayat 47. Di sini di pertengahan ayatnya Allah mengatakan, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanah mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu
sama seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi Bu, 500 tahun sudah orang miskin di surga, kita teh masih kena dihisab. Makanya mohon maaf, pengen merdeka di dunia sulit Bu. Ya, nanti kita akan bahas Bu untuk meraih kemerdekaan seperti apa. Tapi untuk memiliki hati yang merdeka, inilah tugas kita Ibu. Ya, makanya wanti-wanti terhadap dorongan hawa nafsu. Banyak sekali Bu dalam Al-Quran Allah wanti-wanti Bu terkait hawa nafsu. Di antaranya coba kita lihat Bu, Quran surat Asy-Syura. Surat ke berapa Asy-Syura itu Bu? 42. Surat Asy-Syura ayat 15. Quran surat halaman berapa? Oke. Halaman 484 Surat 42. Izin saya perbesar Bu ya, biar kelihatan belakang. Ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt. Wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Baik. Di sini Allah berfirman, oleh karena itu serulah mereka untuk beriman, tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka. Baik. Ahum di sini Bu maksudnya keinginan dorongan hawa nafsu. Yang boleh kita bahas, ya. Hakikatnya nafsu itu adalah mendorong manusia terhadap keburukan. Ibu nanti kita bahas ayatnya Bu. Itu dalam Quran surat Yusuf 12 ayat 53. Setelah ini kita bahas Bu ya terkait dorongan nafsu. Kemudian kata Allah, wa qul, dan katakan wahai Muhammad, amantu bima anzalallahu min kitab. Aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah. Wa umirtu li'adila bainakum, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah itu adalah Tuhan kita dan Tuhan kalian. Lana a'maluna wa lakum a'malakum, dan bagiku amalanku dan bagimu amalanmu. La hujjata bainana wa bainakum, tidak perlu ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allahu yajma'a bainana,
Allah mengumpul yajma'u bainana, Allah mengumpulkan kita, wa ilaihil masir, dan kepadanya kita akan kembali. Jadi Bu, kita dilarang oleh Allah wala tattabi ahum, dan jangan kalian mengikuti dorongan hawa nafsu. Tetap istiqomah dalam kebaikan kebenaran. Di sini Allah perintahkan pada Nabi untuk berdakwah. Ya Bu ya. Karena dorongan orang-orang kafir, orang-orang munafik ketika itu apa Bu? Muhammad stop. Jangan sebarkan agama Udah, katakanlah kul amantu birabbi. Aku beriman kepada Allah. Jadi Bu, terkait ibadah juga sama ya Bu. Pasti namanya dorongan nafsu itu mendorong manusia kepada apa Bu? Hal-hal yang membuat kita menuju neraka. Tadi kata Nabi Bu, wa khufatin naru bisyahawat. Dorongan nafsu itu Bu, itu menuju neraka. Apa yang kita senangi ya, karena dorongan nafsu itu hakikatnya mendorong kita terhadap keburukan. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam Bu, dalam Quran surat Yusuf. Surat berapa Yusuf Bu? Setelah Hud. Quran surat Yusuf surat 12 ayat 53. Quran surat 12 Yusuf ayat 53. Baik, halaman 242. Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 53 halaman 242. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi wa ma innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Inna rabbi ghafurur rahim. Baik. Di sini Bu, Nabi Yusuf alaihissalam, tahu Nabi Yusuf Bu? Nabi Yusuf dikenal sebagai jangan lihat sini dong Bu, enak saya Bu. Mohon maaf. Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya Bu. Nabi Yusuf adalah putranya Nabi Ibrahim, itu Nabi Ismail, Nabi Daud, ya Bu ya, insyaallah. Baik Bu, ya saking tampannya Bu, mohon maaf di zaman kita ini nggak pernah terjadi Bu, ya di mana-mana zaman sekarang terkenal itu Bu, mohon maaf terjadi, mohon maaf ya, pemerkosaan, yang diperkosa korbannya pasti perempuan. Hampir tidak pernah Bu ya saya mendengar korbannya laki-laki Bu. Tapi Nabi Yusuf ini menjadi korban Bu, ya. Saking tampannya istri raja tergoda Bu, ya. Ingin sekali melampiaskan syahwatnya kepada Nabi Yusuf. Ketika berduaan di kamar, Nabi Yusuf pun Bu takut kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Nabi Yusuf menolak. Ketika ingin lari keluar dari kamar Bu, tiba-tiba ditarik dari belakang sehingga robeklah baju belakangnya. Hal yang bersamaan raja ketika itu buka pintu dari luar, kaget. Nah fitnah pun disebar ketika itu. Istrinya pun udah mohon maaf ya, udah buka tiba-tiba menutup, pura-pura acting Bu ya. Raja tolong, ini Yusuf ingin menodaiku, bisa seperti itu Bu ya. Marah raja ketika itu. Nabi Yusuf menolak awalnya Bu kebenaran ini. Tiba-tiba inilah Bu, bahwasanya ketika itu ada seorang pembantu sedang menggendong bayi. Akhirnya bayi ini berkata, wahai raja, seandainya yang robek baju bagian depan Yusuf, maka dia tersangka. Tapi kalau bagian belakang berarti dia korban. Akhirnya ketika dicek Bu, Nabi Yusuf tertutup bagian depannya, yang sobek belakang. Oh malulah akhirnya istri raja ketika itu Bu.
Akhirnya mencoba untuk menutup aib ini, ternyata aib ini tersebar luas sehingga terdengar oleh teman-teman istri raja tadi, Bu. Akhirnya wah gunjingan-gunjingan, Bu ya. Kejelekan ini terus dari bawah bibir orang masyarakat ketika itu, Bu. Tiba-tiba istri raja pun sebel, pengen buktiin kalian belum tahu ya betapa tampannya Nabi Yusuf. Akhirnya, Bu, teman-temannya diundang untuk makan siang, mungkin istilah kita, Bu ya. Disiapkan, Bu, ada buah-buahan, ada pisau, ya. Tiba-tiba lagi dipersilakan, silakan teman-teman nikmati hidangan yang disiapin. Mereka ngambil pisau, Bu, sedang motong buah. Ketika itulah di waktu yang bersamaan Yusuf dipanggil, Bu. Perempuan-perempuan lagi motong buah, Bu, teman-temannya. Tiba-tiba Nabi Yusuf lewat. Masya Allah, Bu, ini mengalahkan obat bius, Ibu. Kenapa, Bu? Itu ya, hampir semua teman-teman itu, Bu, sedang motong ini, motong buah pakai ini. Bahkan jari mereka teriris, tapi nggak sadar, Ibu, nggak terasa sakit. Berarti saking tampannya Nabi Yusuf, Bu. Setelah Nabi Yusuf hilang dari pandangannya, Bu, barulah kerasa sakit, Masya Allah. Makanya ibu-ibu ketika mau operasi ataupun apa, Bu, nggak perlu bius, cukup hadirkan suamiku gitu, Bu. Kalau suami ibu tidak bisa menghilangkan, berarti ketampannya kurang. Enggak, Bu ya. Jadi mohon maaf. Intinya, Bu, betapa tampannya Nabi Yusuf. Lihat, Bu, apa kata Nabi Yusuf dalam ayat ini? Wa ma ubarri'u nafsi. Kata beliau, Bu, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Maksudnya, Bu, dari dorongan hawa nafsu. Sekelas Nabi menyatakan ini, Bu, Nabi, aku tidak bisa terlepas dari kesalahan. Ini menunjukkan, Bu, manusia itu memang tempat salah. Ini sekelas Nabi aja pernah berbuat salah nggak? Pernah. Manusia yang Allah ciptakan, Nabi Adam, pernah berbuat salah, Bu? Pernah kan, Bu? Sampai dikeluarkan dari surga. Akhirnya beliau pun berdoa dengan doa tobatnya, apa, Bu? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Artinya, ya Allah, salah dehnya. Ya Allah, tak apalnya. Rabbu, kalau Allahumma, ibu lihat, Bu ya, setiap doa-doa Allahumma baru ya Allah. Tapi kalau Rabbana, bukan ya Allah tapi wahai Tuhan kami. Kalau Robbi, wahai Tuhanku. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini pengakuan Nabi Adam, Bu, penyesalannya terhadap Tuhan kami, maksudnya Adam dan Siti Rabbana zolamna anfusana, ya pengakuan kami telah menzolimi diri kami, ya Allah, dengan melanggar larangan Allah. Untuk apa, Bu? Allah kan melarang jangan mendekati pohon ini, ya. Istilah populer kita pohon khuldi. Tapi, Bu, mohon maaf, nggak ada dalil yang pasti, Bu ya, itu apa nama pohonnya, Bu. Tapi ulama-ulama ada yang mengatakan di pohon khuldi. Kenapa, Bu? Karena bisikan setan. Ya, ketika kau makan buah ini, maka kau akan kekal di surga. Nah, kekal itu bahasa Arabnya, Bu, khuldun. Khalid, ya, Bu ya. Artinya kekal, buah khuldi, ya, istilah kita, Bu. Tapi maaf lagi, Bu, nggak ada dalil dalam Quran apa nama pohonnya, baik Quran dan juga hadis. Tapi ulama ada yang mengatakan ini namanya pohon khuldi atau buah khuldi karena bisikan setan tadi. Hei Adam, hei Hawa, kayaknya Allah melarang kamu untuk mendekati dan memakan pohon ini, apa? Biar kamu tidak kekal di surga. Makan biar kekal. Nah, dorongan ini, Bu. Padahal bayangin, Bu, hanya satu melanggar larangan Allah nyatakan keluar dari surga. Sekarang kita pengen surga Firdaus. Hari ini berapa kesalahannya, Bu? Komo kamari di akhir balik nepi ayana, aduh subhanallah ya Allah, kira-kira surgana belah mana ya nya pantes. Ini Nabi Adam loh, Ibu. Makanya beliau mendawamkan, merutinkan doa Rabbana zolamna anfusana, ya Allah kami telah menzolimi diri, wahai Tuhan kami telah menzolimi diri kami. Wa ilam taghfir lana, dan jika kau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami atau menyayangi kami, lanakunanna minal khosirin. Bu, ini rayuan Nabi Adam, Bu. Jika kau tidak mengampuni kami dan merahmati kami atau menyayangi kami, ya Allah, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Menunjukkan, Bu, betapa hinanya diri kami kalau kami tidak mendapatkan ampunan darimu, ya Allah. Ada kita, kumaha, Bu? Istighfar bari ambek teh astagfirullah si etamanya.
Nabi Adam menangis loh ibu, dipisahkan ya. Ada yang mengatakan Nabi Adam diturunkan daerah India, Siti Hawa daerah Jeddah. Ya, akhirnya terjadi pertemuan di antara mereka setelah ada yang mengatakan 40 tahun sampai 400 tahun pun terpisah. Berjumpanya di mana bu? Di Padang Arafah. Dan lagi mohon maaf terkait Jabal Rahmah bu, itu tidak ada daerah pasti bu Jabal Rahmah. Tapi Jabal Rahmah bagian dari Padang Arafah. Padang Arafah pada pasti Padang Arafah ketemunya, tapi untuk dalil terkait jumpanya di Jabal Rahmah pun belum ada dalil yang pasti bu. Ya kita sebut Jabal Rahmah. Sering kali bu ya kalau umroh ke Mekah bu ya ziarah City Tour kota Mekah. Ibu ini Jabal Rahmah tempat berjumpanya Nabi. Ayo yang jomblo-jomblo doa di sini. Ayo yang pengen suami istri awet doa di sini. Bawa spidol bu coret-coret. Ibu kalau berdoa itu di Jabal Rahmah atau Padang Arafah itu mustajabnya cuma satu waktu 9 Zulhijjah ketika jamaah haji sedang wukuf di Padang Arafah. Kita datang ke sana bulan Syawal, pengen berdoa mah di Masjidil Haram ya bu ya, nggak ada keutamaan spesial bu, tapi untuk napak tilas bagaimana perjuangan manasik haji pernah terjadi bu ya silakan, tapi untuk berdoa nggak ada bu. Maka ngomongnya bu, mas kata istrinya pak saya tak apal doa, kau sebagai pemimpin mangga berdoa. Mama siap aminkan pak. Aku yakin doa terbaik pasti bapak panjatkan kepada Allah. Amin ya Allah, banyakkan rezekiku, amin. Tambahkan rezekiku, amin. Tambahkan istriku, amin. Tahun ke depannya bu, tiba-tiba suami datang, mah pengen nikah lagi. Ay bapak ngapain? Kan mama ngaminin kemarin. Iraha pas Jabal Rahmah aja bu. Bu. Jadi bu, saya wanti-wanti pak, pengen doa silakan lah ya. Tapi ibu pastikan doanya apa? Tong main amin kan. Ya, Ustaz tapi doanya bagus. Tambah harta, tambah rezeki. Pas tingkat tilu kada. Terjelas ya, tambah istri ya Allah, amin ya Allah. Pas dipraktekeun kan nama yang mengaminkan jenah. Iraha apa? Ya ini sekedar guyonan kita bu ya ke tanah suci. Intinya bu, Nabi Adam pun pernah berbuat bayangkan bu. Satu kesalahan Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga. Makanya mohon maaf kejadian ini harusnya menjadi muhasabah buat kita semua. Ya Allah, Nabi Adam ada satu kesalahan diusir dari surga. Ini saya punya ribuan jutaan kesalahan kepadamu, kok pengen surga? Pantas kaya Allah. Sehingga ibu akhirnya mudah-mudahan terus ada semangat untuk memperbaiki di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam bu, kemudian Nabi siapa lagi berbuat salah? Semua Nabi pernah bu. Ya, Nabi Yunus alaihissalam yang kita kenal bu dalam sejarahnya dimakan oleh ikan. Apa kesalahan Nabi Yunus? Meninggalkan umatnya. Dan juga beliau bertobat. Apa zikir tobatnya bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. Masya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku telah menzalimi diri hamba sendiri ya Allah. Jadi bu, kita pasti pernah berbuat salah. Ini pernyataan Nabi Yusuf bu ya. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku sendiri tidak bisa terlepas dari kesalahan. Maksudnya dari dorongan hawa nafsu. Kemudian Nabi Yusuf menjelaskan bu terkait nafsu. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya kata Nabi Yusuf, nafsu itu mendorong manusia kepada su. Apa itu su? Kejelekan atau keburukan. Tapi di sini digambarkan bu, nafsu itu bagi dua. Yang pertama didorong kepada keburukan yang akhirnya menyebabkan dosa. Tapi kata beliau, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Robku. Maksudnya apa bu? Nafsu-nafsu yang kita ikuti sesuai syariat. Ibu makan butuh nafsu nggak bu? Butuh. Silakan makan yang halal-halal. Bu melihat pasangan kita bu butuh nafsu nggak bu? Betul nggak? Lihat dalam jenis ada nafsu nggak bu? Ada nafsu nggak? Ada. Boleh silakan, tapi dengan menikah terlebih dahulu. Jadi bu turunnya agama sebagai syariat aturan-aturan Allahnya apa bu? Untuk menyelamatkan. Karena setiap manusia ada nafsunya, tapi dengan nafsu ini bu, ini tugas kita bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu. Ketika kita mohon maaf berhubungan dengan lawan jenis yang bukan halal buat kita bu, dosa besar, termasuk dosa
Dosa besar sebaliknya Bu, ketika kita melampiaskan nafsu kita kepada dihalalkan, ini bernilai pahala. Ketika kita makan berlebihan, jatuhnya dosa Bu, mubazir. Ya Bu ya, ini sering terjadi, mohon maaf ya. Ketika ada jamaah-jamaah kita nasuci umroh atau haji Bu, makan itu Bu, mohon maaf, kan banyak Bu ya catering. Kalau nggak ada juga yang ciri khas, ada Asian food dan sebagainya Bu. Itu kalau makan itu Bu, mohon maaf, ngambilnya banyak, tapi sisanya juga banyak. Kita sewanti-wanti Bu, Pak, mohon maaf, kita pengen ibadah, tapi ingat kata Allah dalam Al-Quran, mubazir itu adalah temannya setan. Contoh Bu, Ibu kalau datang ke kondangan besok hari Ahad misalnya Bu, ke kondangan, lihat di sana ada booth sate Padang, apa lagi Bu? Ya Bu ya, apa dorongan nafsu Bu? Ya Bu ya, ini ada sate Padang, soto apa Bu ya? Banyak itu Bu. Pasti dorongan nafsu semuanya harus saya coba. Benar atau betul? Nah, silakan. Kalau ingin dirahmati Allah nafsu kita Bu, maka kendalikan. Maksudnya apa Bu? Jangan sampai di luar aturan-aturan Allah. Ketika ternyata nafsu menguasai kita Bu, hati-hati Bu. Allah mengancam orang-orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan, yang hatinya tidak merdeka Bu, karena dikuasai oleh hawa nafsu, itu Allah akan bikin dia sesat di dunia dari kebenaran. Coba Quran surat Al-Jasiyah. Ada yang tahu Al-Jasiyah surat berapa Bu? 45 ayat 23. Coba lihat Bu. Surat 45 Al-Jasiyah ayat 23. Afaro'aita. Surat 45 ayat 23. Halaman berapa? Halaman 501. Ya, yang bawa mushaf Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an, halaman 501 Bu, surat 45 Al-Jasiyah ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة bihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini Bu, afara'aita, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, manittakhaza ilahahu hawa, kepada orang-orang yang menjadikan nafsu sebagai tuhannya. Ya Bu, hatinya tidak merdeka ya Bu, karena dikuasai oleh hawa nafsu, sampai-sampai dalam hidupnya, gambar kehidupannya Bu terus inginnya memenuhi apa dorongan-dorongan hawa nafsu mereka, menjadikan nafsu sebagai Tuhan mereka. Apa ancaman dari Allah? Wa adallahullah. Akhirnya Bu, mereka yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan, Allah pun menyesatkan mereka ala ilm, sepengetahuan Allah.
Sesat dari apa Bu? Kebenaran. Ibu, kalau kita sesat masalah jalan mah Bu gampang. Ada Mbah Google. Betul? Aduh Ustadz gak ada kuota, nanya sama orang. Pengen kemana Bu? Pengen ke Pangandaran misalnya Bu. Tinggal nanya, masih bisa Ibu. Tapi kalau sesat dari kebenaran Ibu, mohon maaf. Siapa yang bakal kasih petunjuk sama kita Ibu? Ya. Nabi sendiri nggak bisa ngasih petunjuk loh Ibu. Kepada siapa yang dia cintai. Contoh Nabi Nuh alaihissalam yang besar cintanya kepada putranya yang bernama Kan'an Bu. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Bu, pasti Nabi Nuh pun sering kali mendakwahkan ya ajaran Allah kepada putranya Kan'an. Sering ngajak ayo beriman kepada Allah. Sering berdoa, saya yakin Bu. Seorang ayah mana sih Bu yang nggak sayang sama putranya Bu, betul nggak? Saya yakin Bu. Nabi Nuh pun sering berdoa kepada Allah agar apa? Agar Allah kasih hidayah kepada Tapi lihat Bu, ini sekelas Nabi Bu. Ketika Allah tidak berkehendak, sesat anaknya Bu, sehingga mati dalam keadaan tidak beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam yang besar cintanya kepada ayahnya Bu. Ya kita mengetahui pula ayahnya bernama Azar adalah seorang pembuat patung berhala di zaman Raja Namrud. Nabi Ibrahim sering Bu ngajak, ngasih tahu ayahnya patung. Jangan disembah, jangan jadikan sebagai alat sembahan. Sering Ibu ngajak beriman kepada Allah juga sering, apalagi mendoakan sebagai cinta seorang anak kepada orang tua. Tapi ketika Allah tidak berkehendak, apa yang terjadi Bu? Azar pun tidak beriman kepada Allah. Bahkan manusia yang sangat spesial di hadapan Allah, yakni Nabi Muhammad SAW, yang saya yakin dengan seyakin-yakinnya besar cintanya beliau kepada pamannya Abu Thalib, yang sudah merawatnya Bu, ya belasan tahun. Apa yang terjadi Bu? Bahkan puluhan tahun. Apa yang terjadi Bu? Ternyata ketika Allah tidak berkehendak, maka pamannya pun tidak masuk apalagi dengan diri kita. Apa yang terjadi Bu ketika orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan? Kata Allah, wa khatama ala sam'i, Allah kunci pendengaran mereka. Wa qalbihi, Allah kunci hati mereka. Wa ja'ala basari ala basarihi gishawa, dan Allah jadikan penutup pada pandangannya Bu. Pendengarannya ditutup dari kebenaran, hatinya dikunci dari kebenaran, matanya pun ditutup dari kebenaran. Ibu, makanya nggak aneh Bu, kita punya teman, sahabat, keluarga, orang kita cinta, ketika dinasihatin Ibu ada istilah masuk telinga kiri, keluar telinga. Allah sudah mengunci Bu. Ya, kalamnya Ustadz, dan dia mah kiai ajengan ini bisa nggak Bu? Mohon maaf, siapa kiai ajengan sih Bu dibandingkan Nabi Muhammad Ibu? Allah mengancam Bu orang-orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan, yang merasa hatinya merdeka padahal tidak Bu ya. Kenapa? Karena dia mengikuti dorongan hawa nafsu. Allah menggambarkan Bu, mereka itu sama seperti hewan ternak. Quran surat 25 ayat 43 dan ayat 44. Quran surat 25 Al-Furqan ayat 43 dan 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawaa. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawaa. Afa anta takunu alaihi wakila. Afa anta takunu alaihi wakila. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila.
Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Sudahkah kau Muhammad melihat kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Tadi Bu ya, orang yang mengira merdeka itu wah bebas. Bahkan nafsu pun mereka bisa memenuhi apapun yang diinginkan oleh hawa nafsu. Ah kamu mah enggak, karena ada syariat, ada agama. Enggak Bu. Lihat Bu kata Allah, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Sudahkah kau melihat oleh Muhammad kepada mereka manusia yang menjadikan Tuhan nafsu sebagai Tuhan? Apa anta takuna alaihi sabila, kata Allah, apakah engkau akan menjadi pelindung bagi mereka? Nah, Bu, sekelas Nabi pun tidak mungkin bisa. Apa yang terjadi Bu? Allah mengatakan, am tahsabu anna aksaruhum yasmauna aw yaqilun? Apakah engkau mengira kebanyakan di antara mereka itu mendengarkan dan juga berakal atau berpikir? Apa kata Allah Bu? Inhum illa kal an'am. Kata Allah Bu, mereka tidak lain hanyalah seperti hewan. Oh subhanallah Bu. Jadi kalau sudah nafsu sebagai Tuhan itu udah, Allah menyamakan mereka seperti hewan. Ya. Yang kita kemarin kalau kehidupan hewan itu Bu ya, mohon maaf kemarin tetangga saya dia baru beli yang namanya kelinci. Wah saya nanya, Pak berapa harganya? Sekian ratus ribu. Oke, berapa kali kawin nih Pak? Saya dulu pernah punya kelinci katanya, sepasang, jantannya mati, ternyata kawin sama anaknya. Anaknya mati, kawin sama cucunya. Hewan mah nggak ada batasan ya Bu, nggak punya akal untuk berpikir. Manusia Allah samakan Bu. Maksudnya apa? Allah udah menurunkan agama atau syariat itu sebagai apa Bu? Sebagai aturan-aturan kehidupan mereka yang harus mereka penuhi. Dan demi Allah, setiap aturan agama syariat agama kita ini Bu, pasti kebaikan. Pasti kebaikan. Dan setiap orang yang mengerjakan menghidupkan syariat agama Islam